Bentar, aku mau belajar. Udah kejelek 4 juta aja. Eh, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fakih Ajamuli. Di sini saya akan menjelaskan apa itu organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum kita lanjut ke video perkenalan dengan komponen-komponen komputer, di sini saya akan menjelaskan apa itu organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja, yaitu organisasi dan arsitektur komputer adalah dua konsep yang erat kaitannya dengan perangkat keras komputer dan cara komponen-komponennya diatur. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Organisasi komputer. Organisasi komputer mengacu pada struktur internal dan interaksi antara komponen-komponen perangkat keras dalam suatu sistem komputer. Ini mencakup pembagian tugas dan fungsionalitas antara unit-unit pemrosesan, memori, dan perangkat input ataupun output. Organisasi komputer lebih bersifat konseptual dan berkaitan dengan cara bagian-bagian perangkat keras bekerja sama untuk menjalankan instruksi-instruksi program. Yang kedua yaitu arsitektur komputer. Arsitektur komputer mengacu pada desain struktural dari suatu sistem komputer, termasuk spesifikasi perangkat keras dan cara komponen-komponennya dihubungkan. Ini berkaitan dengan perangkat keras yang terlihat oleh pemrograman dan pengguna, seperti set instruksi, mode addressing, dan organisasi memori. Arsitektur komputer mencakup pandangan yang lebih tinggi terkait dengan instruksi yang dapat dieksekusi oleh CPU, format data, dan perangkat keras tingkat tinggi lainnya. Dengan kata lain, organisasi komputer lebih menekankan pada cara komponen-komponen perangkat keras bekerja sama dan berinteraksi di dalam sistem. Sementara arsitektur komputer lebih fokus pada struktur dan desain keseluruhan sistem, termasuk cara instruksi program dieksekusi oleh CPU dan data diolah. Keduanya sangat penting untuk pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana komputer beroperasi. Oke, segitu aja dulu untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan untuk pengenalan komponen pada komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada PC komputer. Yang pertama yaitu motherboard, di mana motherboard ini ada fungsinya untuk menghubungkan komponen-komponen utama dengan komponen lainnya yang ada di komputer. Kedua yaitu hard disk, di mana di dalam hard disk ini memiliki piring untuk menyimpan data dalam komputer walaupun dalam keadaan offline. Yang ketiga yakni heatsink, di mana heatsink ini berbentuk seperti kipas, bertujuan untuk mendinginkan komputer ketika sedang online. Yang keempat yaitu RAM, dan di sini berfungsi untuk menyimpan, tapi beda dengan hard disk. Kalau RAM berfungsi untuk menyimpan sementara saat dia sedang online saja. Nah, yang selanjutnya yaitu power supply, di mana power supply ini berfungsi untuk mensuplai komputer ketika listrik sedang padam, yang dimulai dari disuplai dari motherboard, hard disk, stick, dan lainnya. Mateus. tapi bohong. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motherboard, di mana motherboard ini adalah salah satu bagian penting yang ada dalam komputer dan berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen dari komputer. Komponen pertama yaitu konektor power pada motherboard atau ATX power, di mana ATX power ini menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard ini menerima daya dari power supply. Komponen selanjutnya adalah port SATA, di mana port SATA ini fungsinya untuk
menghubungkan hard disk bertipe serial ATA dengan motherboard. Selanjutnya adalah komponen slot PCIe. Slot PCIe adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Komponen selanjutnya adalah port PS2, di mana fungsinya itu untuk menghubungkan mouse ke komputer. Komponen selanjutnya adalah port VGA, di mana port VGA ini digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Komponen selanjutnya adalah baterai CMOS, di mana baterai CMOS ini digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif walaupun tanpa aliran listrik. Komponen selanjutnya adalah port RJ45 yang berfungsi untuk mengkoneksikan internet pada komputer. Yang di bagian sini adalah port audio, di mana di sini ada port line inject yang berwarna biru yang berfungsi untuk menghubungkan sumber dari audio. Sebelahnya ada port line out jack yang berwarna hijau, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan headphone atau headset. Dan yang di sebelahnya itu port mikrofon yang berwarna pink yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan mikrofon. Komponen selanjutnya adalah pin CPU fan, di mana ini berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga dapat mendinginkan prosesor. Yang selanjutnya adalah chip LAN atau network adapter. Ini berfungsi sebagai kartu jaringan. Yang selanjutnya yaitu monitor. Monitor yaitu salah satu perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan layar pada komputer, di mana layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk grafis. Selanjutnya yaitu mouse yang berfungsi untuk menerima inputan dari komponen lain. Selanjutnya yaitu keyboard yang berperan sebagai komponen input yang berfungsi sebagai alat untuk menginput data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikannya kepada CPU. Oke guys, segitu aja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.